Halo semua, semoga dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi dengan saya Pak Turai dengan channel YouTube Turai Rai. Anak-anakku yang hebat, hari ini saya akan menyampaikan atau menginformasikan tentang kisi-kisi umum PAS SMA Swasta Pancastia Sintang, mata pelajaran Geografi tahun 2020-2021. Baik, ini kisi-kisi umumnya bisa dilihat dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Kemudian ada bagian materinya, ini kisi-kisi umumnya, silakan dipelajari. Saya tidak menjelaskan sedemikian rupa tentang kisi-kisi umum. Nanti ada kisi-kisi khusus, beberapa dari kisi umum saya kutip dan akan saya jelaskan. Untuk video ini 15, maka peserta didikku yang hebat ini ikuti terus channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya bagikan. Baik anak-anakku yang hebat, langsung saja pada soal nomor 1 untuk penjelasan singkat PAS ini. Yang pertama yang dibahas adalah konsep geografi. Ini selalu menjadi soal pertama di TO juga, konsep geografi, TO1, TO2, dan PAS ini juga yang dibicarakan juga konsep geografi pada soal nomor yang pertama. Sebenarnya kisi-kisinya mirip-mirip ya, hanya anak-anakku ini bisa belajar lebih giat lagi dan lebih tekun supaya mendapatkan nilai yang maksimal pula. Nah, pada konsep geografi saya sudah jelaskan di kisi-kisi TO-nya bahwa saya ambil contoh di sini adalah ada 3 contoh konsep geografi: nilai kegunaan, nilai guna suatu objek, kemudian konsep keterjangkauan, istilah lain adalah aksesibilitas yang mampu ditempuh atau dijangkau, kemudian pola yaitu susunan suatu objek. Itu berkaitan dengan konsep pola, dan masih banyak konsep-konsep yang lain pada materi geografi. Ada 10 konsep, saya berikan contoh 3 pada kisi-kisi ini. Baik, berikutnya nomor 2. Pada soal nomor 2 ini bicara tentang pendekatan. Ada 3 pendekatan geografi. Dari 3 pendekatan tersebut, fenomena khas kajian tentu berbeda-beda. Misalnya pendekatan keruangan lebih pada kejadian alami, sedangkan pendekatan ke lingkungan kebalikannya. Ini sudah sering saya sampaikan dalam penjelasan di video-video saya video-video saya sebelumnya. Baik, kemudian soal nomor 3, prinsip dalam geografi. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah ada prinsip distribusi atau sebaran suatu objek. Kemudian yang berikutnya prinsip interrelasi. Ini masih contoh prinsip. Interrelasi itu kaitan suatu objek dengan objek lain. Kemudian kronologi menceritakan suatu kejadian. Misalnya bisa kejadian banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Oke, lanjut nomor berikutnya, soal nomor 4. Masih aspek geografi. Pada fenomena tersebut secara umum ada 2 aspek. Saya masih mengulang juga di sini. Pada aspek geografi itu ada fisik, non fisik. Fisik itu kondisi alam, fakta di lapangan atau berasal dari alam. Non fisik itu adalah aktivitas kaitan langsung dengan manusia. Berarti kalau kita bicara misalnya pasar, itu non fisik, aspek non fisik. Kalau kita bicara tentang letusan gunung Merapi, berarti
fisik ya, pasar non fisik, kerusakan gunung berapi fisik. Itu contoh dari aspek geografi. Baik, soal nomor 5, komponen-komponen peta. Misalnya peserta didik atau adik-adik ini atau anak-anakku ini bisa membedakan banyak komponen sebenarnya peta itu. Contoh sini adalah legenda, menjelaskan bagian isi peta atau keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta dirangkul dalam bentuk legenda namanya. Judul mencerminkan isi peta dan lain-lain. Masih banyak yang lain ya. Inset misalnya, skala itu juga masuk dalam komponen-komponen peta. Berikut soal nomor 6. Bicara tentang teori dua benua, yaitu benua Laurasia dan Gondwana. Nah, pada teori dua benua ini, pada Laurasianya membentuk Eropa saat ini ya, benua Asia, Amerika Utara, dan Greenland. Kemudian serta Gondwana membentuk ya, terpecah menjadi benua Amerika Selatan, India, Australia, Afrika, dan Antartika. Baik, soal nomor 7. Pergerakan lempeng tektonik. Di sini dijelaskan misalnya gerakan divergen, saling menjauh. Kemudian gerakan konvergen, saling mendekat. Kemudian transform, saling bergesekan. Baik, kemudian kalau gerakan saling menjauh biasanya bentuk palung laut. Kemudian gerakan konvergen, saling mendekat, terjadinya sebuah pegunungan, terutama pegunungan dasar laut. Kemudian transform, pergeseran ya, biasa pergeseran lempeng. Oke, itu soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Jenis batuan, misalnya batuan beku, sedimen, dan metamor. 3 jenis batuan secara umum. Kalau dilihat di berdasarkan kualitasnya, pada batuan jenis batuan ini misalnya batuan dengan nilai ekonomis tinggi, tentu kita mengenal namanya intan. Dan masih banyak jenis-jenis batuan yang lain. Topas juga termasuk bernilai ekonomis tinggi. Baik, kemudian soal nomor 9. Siklus batuan ini biasanya dalam bentuk gambar soalnya ya, di TO. Adik-adik, anak-anakku telah melihatnya. Nah, pada siklus batuan yaitu menggambarkan proses pembentukan batuan. Pada mulanya magma, kemudian proses magma mendingin, kemudian membeku menjadi batuan beku. Kemudian setelah batuan beku ada proses pelapukan, kemudian pengendapan menjadi batuan sedimen. Kemudian setelah itu ada panas tekanan menjadi batuan metamor. Kemudian proses peleburan menjadi kembali lagi ke magma. Baik ya, lihat, diingat kembali lagi saya sampaikan, ingat pada siklus batuan biasanya dalam bentuk gambar. Bisa ditanyakan proses batuan bekunya, atau bisa ditanyakan batuan sedimen, atau proses terjadinya dan lain sebagainya. Intinya siklusnya adalah magma dulu, beku, metamor, dan beku, sedimen, dan metamor. Baik, kemudian soal nomor 10. Hasil erupsi gunung api terjadi atas material yang dikeluarkan oleh gunung api. Nah, di sini terbagi 3 bagian material yang dikeluarkan gunung api atau erupsinya, hasilnya ya, hasil erupsinya. Ada namanya zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Nah, saya bantu. Zat padat itu biasa dikenal dengan plata. Nah, di dalam zat padat itu ya, yang dihasilkan oleh erupsi gunung api itu berupa lapili. Lapili itu kerikil. Bom itu adalah istilah dalam geografinya, sebenarnya pada kenyataannya bom itu batu besar. Kemudian debu itu hasil zat padat yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Kemudian zat cair, lava dan lahar. Kemudian zat gas biasa dikenal ekshalasi, ada namanya mupet atau mupat. Kemudian solvatar itu belerang, ada namanya fumarol. Baik, ini hasil erupsi dari gunung api. Kemudian soal nomor 11, mitigasi bencana.
Istilah dari mitigasi bencana yaitu tindakan pengurangan risiko bencana. Nah, masing-masing bencana itu punya mitigasinya sendiri. Misalnya, mitigasi vulkanisme. Apa mitigasinya? Apa kita mengurangi terjadinya bencana atau terjadinya risiko bencana yang besar? Ya tentu jelas ikut aturan. Ya, tidak mendekati radius berapa pada vulkanisme atau terjadinya erupsi gunung api, menjauhi. Kemudian seismik gempa, apa mitigasi gempa? Ya, kemudian tsunami, kemudian banjir ya. Nah, mitigasi tsunami misalnya tidak mendekati pantai karena tsunami pada umumnya berasal dari laut. Banjir, bagaimana cara mitigasinya? Oke, intinya adalah mitigasi bencana yaitu tindakan pengurangan risiko bencana atau risiko korban jiwa yang lebih besar. Baik, kemudian nomor 12. Kita beranjak ke lapisan atmosfer. Nah, pada lapisan atmosfer itu yang dikenal dengan lapisan udara yang menyelimuti bumi atau menyeliputi bumi. Contoh pada lapisan atmosfer itu punya perannya masing-masing. Itulah yang melindungi kita supaya kita aman. Ada namanya lapisan troposfer, itu lapisan paling bawah pada lapisan atmosfer. Itu tempat peristiwa iklim dan cuaca, itu pada lapisan troposfer namanya. Kemudian ada lapisan stratosfer, yaitu melindungi bumi dari apa? Dari sinar ultraviolet. Ya. Supaya kita tidak terbakar. Maka kita sinar yang dari matahari tidak langsung ke kita tetapi dilindungi oleh stratosfer. Kemudian ada mesosfer, itu lapisan yang ketiga. Apa fungsi lapisan mesosfer? Fungsinya adalah untuk melindungi kita dari benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Contohnya ketika meteor dalam jumlah besar terjatuh ke bumi, tertarik oleh gaya gravitasi bumi, kemudian dia melewati mesosfer, terbakar atau terserap karena perbedaan suhu. Oke, kemudian termosfer, ini adalah pancaran gelombang radio frekuensi, itu di lapisan itu, di lapisan termosfer, gelombang radio. Kemudian soal nomor 13, kita bicara jenis-jenis angin. Saya berikan contoh di sini, angin muson. Angin muson itu ada dua, angin muson barat dan musim timur, yang menyebabkan musim penghujan dan musim kemarau. Barat yang menyebabkan musim penghujan, timur menyebabkan musim kemarau ya. Baik, kemudian angin fon, angin siklon dan sebagainya. Oke, baik, kita lanjutkan nomor 14. Siklus hidrologi. Ini berupa gambar biasanya soal itu. Nah, siklus hidrologi itu berupa ada yang namanya evaporasi, penguapan oleh air laut, danau dan lain-lain. Intinya adalah penguapan dari air, laut, danau dan lain sebagainya, itu dikenal dengan evaporasi. Nah, sedangkan yang berikutnya transpirasi, penguapan oleh tumbuhan. Ya, transpirasi, penguapan oleh tumbuhan. Sedangkan infiltrasi, gerakan air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, itu dikenal dengan infiltrasi. Nah, ini contoh dari siklus hidrologi. Masih ada contoh-contoh yang lain pada siklus hidrologi. Silakan diamati gambar-gambar, banyak gambar-gambar yang berkaitan dengan soal nomor 14 itu. Silakan dipelajari ya. Baik, kemudian soal nomor 15, pola aliran sungai. Misalnya pola berupa dendritik, itu pola tidak teratur, acak-acakan. Kemudian pada namanya pola trilis, membentuk sudut tegak lurus. Kemudian namanya pola rektangular, pola membentuk sudut siku-siku. Kemudian ada pola pinate, membentuk sudut lancip. Nah, pada soal nomor 15 bisa juga dalam bentuk gambar pada pola-pola aliran sungai. Baik, peserta didikku serta anak-anakku yang hebat, ya, ini penjelasan materi atau ya bukan materi ya, kisi-kisi pas untuk persiapan penilaian, ya, penilaian semester, penilaian sekolah ya.
dan harus diikuti dengan baik dan serius. Maka pelajarilah kisi-kisi ini ya. Saya baru jelaskan sampai nomor 15, maka nanti akan saya upload nomor 15 ke nomor berikutnya 30, kemudian 30 nanti saya upload lagi nomor 31 sampai 50. Maka peserta didikku, anak-anakku ini, ikutilah channel YouTube ini. Lanjutan nomor berikutnya akan diupload menyusul. Selamat belajar, semoga bermanfaat.